Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Malam ini tepatnya tanggal berapa ya? 23 Agustus tahun 96. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada susabi fil haid wan nifas. Pelajaran pada malam ini mengingatkan kita tentang urusan haid dan nifas. Apa haid itu? Perasaan belum nih, yakin belum nih ya? Perasaan ini sih perasaan. Tapi daerah lain udah kali. Ini belum ya? Al-haid, mens, itu mens. Tuntas sama tuh. Haid atau mens atau tuntas, ingetin foto. Menstruasi atau haid atau tuntas sama tuh. Dia tuntas tuh bahasa iklan. Gua haid bahasa agama. Menstruasi itu bahasa istilah ilmu kedokteran. Al-haid huwa ad-damul khariju min rahimil mar'ati ba'da 9 sinin ala sabil sihah. Haid atau mens atau tuntas. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan atau kemaluan seorang perempuan, rahim seorang perempuan ba'da 9 sinin setelah berusia 9 tahun ya, ala sabil sihah, dalam keadaan sehat. Jadi haid atau mens itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah berusia 9 tahun, tapi keluarnya darah itu dalam keadaan sehat. Ini perempuan itu anak umur 9 tahun, si perempuan emang sehat gitu, sehat fisiknya, sehat jasmaninya. Tuh, biasanya dalam keumuman 9 tahun tuh anak-anak yang sehat keluar haidnya. Tapi enggak selalu. Umumnya tuh 9 tahun tuh keluar anak kecil haid. Kalau badannya sehat, genitnya normal, 9 tahun keluar haid. Jadi kembali ke masalah haid ya, bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita ya setelah berusia 9 tahun, tapi wanita tadi yang usianya 9 tahun atau anak perempuan yang usianya 9 tahun ya dalam keadaan sehat jasmaninya. Gitu. Agalul haid, sekurang-kurang haid. Agalul haid, sekurang-kurang haid atau batas minim dari haid seorang perempuan itu yaumun wa lailatun, 1 hari semalam, 1 hari 1 malam. 1 hari semalam 24 jam ya? 24 jam. Kalau 12 jam baru setengah hari. Sekurang-kurangnya haid 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu, dan banyaknya haid 15 yauman bilayaliha ya, 15 hari 15 malam. Tuh, jadi batas minim haid itu hanya 1 hari 1 malam. Oh iya, umumnya tuh paling banyaknya itu 15 hari 15 malam. Wa ghalibu, umumnya umum. Tuh, ya. Situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Tuh. Jadi haid itu ya batas minimnya keluar haid 1 hari semalam. Paling banyak haid 15 hari 15 malam. Ngitungnya gimana tuh? Ngitung sejak dia keluar haidnya. Misalnya haid keluarnya habis zuhur, ngerti ya? Ketemu zuhur lagi baru sehari semalam. Itu cara ngitung itu, bukan misalnya sekarang hari Jumat malam Sabtu, keluar haid maghrib, maghrib. Jangan dihitung dari hari Jumatnya. Jangan. Ngerti ya? Ngitung dari mulain keluarnya. Jadi sejak itu haid keluar hitung, oh jam 7.20 gue mulai keluar haid. Deh. Ketemu 7.20 lagi besok, namanya 1 hari semalam. Jangan dihitung mulai hari Jumat, jangan. Ya, jangan. Jadi ngitungnya mulai jam 7.20. Ketemu 7.20 lagi berarti 1 hari 1 malam. Selanjutnya begitu deh. Seterusnya ya. Wa aktsaruhu, banyaknya 15 hari. 15 malam. Wa ghalibuhu, umumnya situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Kenapa sih bisa begitu agama? Nah, sebab agama menghukumkan apabila seorang istri dalam keadaan haid haram ditiduri oleh suaminya, sehingga dengan perhitungan haid ya, batas minim 1 hari 1 malam, banyaknya 15 hari 15 malam, dan umumnya 6 atau 7 hari, berarti suami tahu. Selebihnya ukuran tadi namanya istihadah atau darah penyakit. Kalau darah penyakit harus tanya dokter yang bersangkutan. Ini jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nifas gitu. Jadi haid gitu ya, 1 hari 1 malam tuh batas minim. Ya, banyaknya 15 hari 15 malam, umumnya 6 atau 7 hari. Jadi manfaatnya begitu tuh. Kalau tuh ambil arak itu panjang umur,
Atau kita belum berkeluarga tapi ada persoalan sama adik kita mesti ikut campur. Tuh, terkadang kan adik kan nggak mungkin ngomong sama kakak, ngomongnya sama ibu biasanya begitu. Kadang-kadang juga ngomong sama ibu, malu, ibu mesti tanya. Itu, ya. Atau bapaknya mesti ingetin. Oh iya, gitu. Jadi kita kasih tahu gitu. Lebih daripada ukuran 1 hari semalam atau banyaknya 15 hari 15 malam atau umumnya 6 atau 7 hari, lebih hubungi dokter. Itu namanya darah penyakit. Si anak itu keluar darahnya nggak sehat. Jangan dibiarkan, nanti akibatnya terjadi pendarahan. Nifas, apa nifas itu? Wal khariju, yaitu darah yang keluar atau sesuatu yang keluar min rahimil mar'ati, dari rahim seorang ibu, akibal wiladah, setelah melahirkan. Itu nifas begitu. Ini semua nih namanya manik, halangan-halangan dalam ibadat ini gini. Nah kalau orang nggak tahu gini-ginian, di sembahyang aja jatuh di dosa. Jatuh di dosa. Makanya agama ngajarin begitu. Tuh. Wah, untung dah, alhamdulillah. Walau orang yang bawa ajaran Islam dasarnya ilmu, bersih-bersih, sehat-sehat. Adapun pengertian sehat bukan berarti seluruhnya sehat, enggak. Kalau orang mukmin tuh enggak sunyi dari ujian penyakit, ujian ini, ujian rumah tangga, ujian pergaulan, ujian lingkungan. Semuanya itu membawa kepada pengikisan terhadap nilai-nilai iman atau akidah Islamiyah. Kalau kita tuh pelihara iman Islam kita nggak berubah dengan keadaan lingkungan dan sejenisnya, berarti ya Allah Ta'ala datangkan ujian segi lain, susah mata pencaharian tuh. Oh iya, itu sebetulnya pangkat derajat yang Masya Allah, cuman orang jarang kuat yang sesungguhnya ya derajat, pangkat, pahala buat orang tadi. Makanya sebelum itu terjadi, syariat Islam sudah memberitahu bahwa tiada terjadi sesuatu melainkan semua itu kehendak ilahi. Itu hanya yang perlu dipohonkan sama Allah Ta'ala, beri kekuatan dalam iman Islam dan juga kekuatan untuk bisa menerima ujian yang engkau berikan, sehingga badan tetap normal, iman Islam tetap normal. Ujian untuk sementara, dia bakal hilang lagi. Ya, sama juga orang sekolah, orang sekolah dari SD terus ulang. Sebelum ada ujian kan ada ulangan. Ada ulangan ya? Ada ulangan untuk mengingatkan pelajaran yang pernah dipelajari atau yang telah lalu diingatkan melalui ulangan yang pada masanya kelas 6 dihadapi ujian. Ya, ujian 2 minggu. Nah, ngerti ya, ujian 2 minggu. Semasa kita belajar dan sering mengulang-ulang pelajaran yang ada, ya tentu kita merasa berkah ulangan tadi, kita ketahui prestasi kita dalam belajar. Sama juga orang Islam, semasa dia orang Muslim, ya dasar keislaman dan keimanan itu atas dasar ilmu, ya ketika ujian datang dia tahu, ilmu ngasih tahu nih dia ini ujian dari Allah Ta'ala. Di situ dia terima tuh ujian, di situ dia memohon, di situ ujian yang datang, di situ dia isi soal-soal yang dihadapkan. Tuh begitu yang pada masanya. Nah, nilai yang didapat tadi, begitulah hasilnya. Ujian, begitu juga, iman Islam begitu juga. Tapi kalau sekedar jadi orang Islam aja nggak ada dasar ilmu, ya nggak kayak diuji udah begitu. Nggak kayak diuji udah begitu. Apalagi datang ujian, wah takalap, mangkrang. Jadi pada dasarnya ilmu syariat agama Islam itu membawa kedamaian, membawa ketenangan. Sebetulnya begitu kalau dimengerti. Tapi wallahu a'lam, karena semua bergantung hidayah taufik dari Allah Ta'ala, kita nggak bisa kata apa-apa. Paling kita ngedoain, kita nganjurin, kita ngajak, kita mengimbau untuk sama-sama menikmati ajaran Rasulullah SAW yang nyata memberikan keuntungan ganda. Kembali kepada nifas. Nifas adalah sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan sesudah melahirkan. Agalun nifas, sekurang-kurangnya nifas. Agalun nifas lahzatun, sekurang-kurangnya nifas itu sebentar saja. Melahirkan, keluar. Jadi anak keluar, dia keluar, bersih aja. Ya, terus bersih aja itu. Bersih, berarti boleh sembah, udah bersih. Itu agalun nifas. Lahzatun, sejenak, sebentaran saja. Ya, anak keluar, terus itu cairan keluar. Wa aktsaruhu, tuh paling banyak nifas itu ya situ nayoman. Tuh paling banyak nifas 60 hari. Kalau tidak karena nifas, hancur seorang wanita. Tuh, jadi haid memberikan keuntungan buat seorang wanita. Nifas pun sama memberikan keuntungan untuk seorang wanita. Walah, kalau kagak ada haid, enggak ada nifas, kacau perempuan.
Itu semuanya rahmat Allah Ta'ala buat manusia, ya terutama yang beragama Islam, ya itu dia sampai di situ. Sehebat-hebat mobil pakai tiap hari, oh iya pakai tiap hari, nggak pernah turun mesin, nggak ada diistirahatkan gitu, udah, ya. Parkirnya kan tuh istirahat. Coba mobil terus pakai seminggu aja pakai berhenti, nggak pecah tuh mesin, nggak ada ademnya, nggak ada istirahatnya. Nah dengan adanya istirahatnya ya sejam 2 jam berarti kembali normal lagi tuh panas yang ada, betul ya? Perempuan begitu juga, berkah adanya haid, berkah adanya nifas, ya bersih lagi perutnya, terpelihara lagi, ngelihat apa? Rahimnya tuh begitu. Sebab itu kan kotoran, haid tuh kotoran, yani darah kotor. Allah Ta'ala sayang sama hambanya. Sesuatu yang kotor kalau tertampung terus apa akibatnya? Ya, air kotor taruh di gelas atau taruh di piring, ya, airnya habis karena cuaca, sementara itu piring berkerak. Nah, bagaimana sekarang kok darah itu kok kotor di perut perempuan, Allah Ta'ala nggak keluarin dengan sebab haid, apa akibatnya? Wa ghalibuhu, umumnya nifas itu ya arba'una yauman, 40 hari. Jadi nifas sekurang-kurang nifas itu ya batas minim nifas sebentaran, anak keluar dia pun keluar berhenti aja tuh sejenak, mau berapa menit pokoknya sejenak, oh ya untuk masa yang relatif singkat tuh head berhenti, nifas begitu truk udah. Umumnya nifas, oh ya ini paling banyak nifas 60 hari lebih, namanya udah lain lagi tuh, nanti ya udah lain lagi deh, kontrol deh, namanya mungkin salah makan ya. Nah, jadi sekurang-kurang nifas sebentaran, banyaknya 60 hari, umumnya 40 hari. Alladzi yahrumu bil haid wan nifas, yang haram ya bagi seseorang yang terkena haid atau nifas. Yahrumu bil haid wan nifas, ya haram bagi seseorang yang terkena haid dan nifas itu apa? At-tawaf, mengelilingi Ka'bah. Jadi haram buat orang yang lagi haid dan nifas itu ya mengelilingi Ka'bah. Apa yang di Mekah, kalau yang di Pondok Gede, ibu kita mau pergi haji nih, latihan tawaf kayak latihan. Itu bebas, lagi head kan, lagi buang-buang air kayak, nggak jalan-jalan ya nggak apa-apa. Ya, yang di Pondok Gede itu nggak muter ya nggak apa-apa, liatin nggak apa-apa. Tuh nggak ada keharamannya di situ. Sebab yang dimaksud tawaf di sini ada mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram yang di Mekah. Wassalat, dan sembahyang, lagi head nggak boleh sembahyang, lagi nifas nggak boleh sembahyang. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Nyentuh aja udah nggak boleh. Wahamluhu, dan membawanya. Tuh. Walubsu fil masjid, diam di masjid. Sebagai contoh pengajian di masjid, lagi suci perempuan, tiba-tiba ya ayatnya keluar, dia malu sama temennya, nggak boleh itu, haram begitu caranya. Iya, waktu keluar cepat keluar, jangan biarkan dia karena malu kepada orang, sementara masjid itu jadi kotor, dia keluar. Tuh bukan al-lubsu, berpakaian di masjid, bukan al-lubsu nih, pakai asa, al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Wa qiraatul Quran, baca Quran, wa shaumu, puasa, boleh wajib, boleh sunat, haram tetap. Wa uburul masjid, dan menyeberangi masjid, in khafat talwisahu biddam, kalau dia takut mengotori itu masjid ya dengan darahnya. Itu kan masjid kan ya. Masjid sekarang saya enak, nggak ada yang gede. Iya. Rumah kita sebelah menyebelah masjid, kan begitu tuh. Mau lewat sana jauh, jauh. Lewat halaman masjid aja dah. Itu lebih dekat. Udah kita apa? Lagi head, jangan. Itu takut itu darah mengotori masjid. Gitu. Sebab yang namanya pinggiran masjid hukumnya masjid. Tuh, ya, yang namanya halaman masjid juga hukumnya masjid. Itu biasa kan masjid juga ada emper-emperannya tuh. Ngerti ya? Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati, dan bersedap-sedapan dengan sesuatu antara pusar dan lutut. Ya, kita orang susah sih, muda muli yang hadir kebanyakannya. Pokoknya semasa ya Allah Ta'ala pelihara kita punya bininya lagi haid atau nifas, ya ibarat suami istri, jangan bercumbu seputar lutut dan pusar. Tuh, ngerti ya? Deh, begitu aja deh. Paham ya? Paham gak maksudnya? Jangan kita bercanda sama bini kita tuh pada bagian antara lutut dan pusar, begitu. Wajima'u, dan haram pula bagi orang yang haid dan nifas bersetubuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.